Ibu, sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat hari Minggu, puji syukur kepada Tuhan hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bersama dengan kami, Majelis Jemaat GKE Dadahub. Dan pada hari ini, kita masih beribadah dalam persekutuan kecil bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan ibadah kita hari ini mempergunakan liturgi hari Minggu bentuk yang ketiga. Mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari bersama kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 208, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Tabur waktu pagi. Kita tabiskan ibadah kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu dan kepada saudara juga. Silakan duduk kembali.
Mari kita menyanyi dari nyanyikan Kidung Baru nomor 197. Kita nyanyikan bait yang pertama, Besarlah Untungku. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu marilah kita datang kepada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa, kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan, sesungguhnya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi segala dosa dan kejahatan kami telah menjadi pemisah antara kami dan Engkau. Bahkan membuat Engkau menyembunyikan diri terhadap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Jemaat dimohon berdiri, kita menerima berita anugerah. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Majelis Sinode melewati Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai ayat 20. Yang berbunyi demikian di bawah perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku,
dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita sambil menyanyi. Dari nyanyikan Kidung Baru nomor 116, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kelima. Siapa yang berpegang? Bapak Ibu, saudaraku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang dipercayakan atas hidup dan kehidupan kami. Kami berterima kasih atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu dapat kami rasakan dalam segala perjalanan hidup kami Tuhan. Pada saat ini kami mau bersama membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau yang beserta dengan kami melewati hikmat-Mu, agar kami Tuhan dapat sungguh-sungguh memahami kebenaran firman. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, diperlengkapilah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan menyerahkan rangkaian pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang telah ditetapkan bagi kita untuk hari ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Di bawah perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-21 sebagai dasar untuk perenungan kita pada saat ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak, Ibu, Saudaraku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengasihi atau menyayangi seseorang, sudah pasti dengan sukacita kita mau melakukan segala sesuatu untuknya sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi atau menyayangi dia. Setidaknya sebisa mungkin kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang terbaik sebagai bukti nyata kasih kita kepadanya. Demikian pula halnya yang mau disampaikan melewati nas kita pada hari ini. Nas kita pada hari ini berbicara tentang kasih, tentang bagaimana Allah mengasihi kita dan bagaimana seharusnya kita mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang kasih Allah dalam kehidupan kita, saya yakin, saya percaya kita dapat merasakan bahwa hidup dan kehidupan yang kita jalani sekarang semata-mata hanya karena kasih, hanya karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Ia membuktikan cinta kasih-Nya dalam hidup dan kehidupan kita. Ia memberikan kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Dengan masih adanya kesempatan kita untuk bernafas, masih diberikannya kesehatan, kekuatan untuk bekerja dan berkarya, dengan adanya keluarga yang mengasihi kita, semua merupakan bukti nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah telah memberikan kita cinta kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita, ketika Allah memberikan alat-alat anugerah untuk menyatakan kasih-Nya itu kepada kita, bahkan bukti kasih Tuhan yang lainnya melewati titah-titah yang disediakannya, agar kita sebagai orang percaya semakin bertumbuh dalam keserupaan kita dengan Kristus. Kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, harus kita akui dengan jujur, mengucapkan kata mengasihi Tuhan jauh lebih mudah
dibanding dengan mengungkapkannya dengan perbuatan kita. Tiap saat, tiap waktu kita bisa berucap, aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi tidak dalam setiap peristiwa kita mampu menunjukkan kita mengasihi Kristus. Ada kalanya justru kita hidup tidak menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan. Ada kalanya ketika kita menjalani kehidupan, justru kita melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, yang justru tidak membuktikan bahwa kita ini sungguh mengasihi Tuhan. Seringkali kata perbuatan kita justru mengecewakan Tuhan yang katanya kita kasih. Nas ini Bapak Ibu sungguh menyadarkan kita, ketika kita berbicara tentang kasih kita kepada Allah, Allah menuntut bukti. Tuhan Yesus menuntut bukti kalau memang benar kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan. Berarti bukti kasih kita kepada Tuhan ialah dengan melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Apakah kasih kita kepada Tuhan sungguh-sungguh sudah melewati karya kita? Atau justru hanya masih sebatas kata? Seringkali kita mendengar orang berkata, bukan janji tapi bukti. Tuhan pun menuntut hal yang sama. Bukan janji, bukan rangkaian kata, tapi bukti dengan perbuatan kita. Saat ini kita sungguh diuji dalam kesetiaan. Kita sungguh diuji dalam ketaatan kita. Kalau biasanya hari Minggu orang bisa melihat, setiap mata bisa memandang kita pergi ke gereja, membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan melalui persekutuan yang kita lakukan. Sekarang sudah beberapa minggu kita ditantang. Apakah ketika setiap mata tidak lagi dapat memandang kita pergi ke gereja, kita tetap ada dalam persekutuan kecil di tengah-tengah keluarga kita? Kita ditantang. Apakah di tengah-tengah keluarga kita mampu tetap mewujudkan persekutuan itu sebagai bukti bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan? Apakah ketika kita tidak beribadah ke gereja, kita tetap berdoa, kita tetap menggumuli firman Tuhan, kita tetap menyanyi memuji Tuhan, hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita tetap berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan dan kepada perintah-perintah Tuhan? Atau justru kita menjadi lupa? Ataukah kita justru mengandalkan ego kita sendiri, kemauan kita sendiri? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berarti dari segala yang terucap, dari segala yang kita dengar, bukti melewati perbuatanlah yang paling dinantikan oleh Allah. Terlebih dalam nas ini dikatakan sesuai dengan perikop bahwa ia akan memberikan penghibur. Ia tidak
meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yang namanya yatim piatu berarti tanpa orang tua, tanpa ayah dan juga ibu. Bayangkan hidup sebagai seorang yatim piatu merupakan kehidupan yang tidak nyaman, tidak mudah. Tapi dikatakan Tuhan Yesus tidak membiarkan kita hidup tanpa Dia. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita hidup sendiri. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita tanpa bimbingan, tanpa penyertaan. Artinya suka duka kehidupan kita, mudah atau sulitnya, dalam keadaan senang atau sedih, bahkan dalam keadaan pergumulan berat, dalam keadaan pandemi seperti ini pun kita diingatkan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu. Kalau dikatakan Ia tidak meninggalkan kita, Ia tetap setia kepada kita, Ia tetap mengasihi kita. Bagaimana mungkin kita tidak mengasihi Dia? Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita diajak untuk tetap tinggal di dalam Yesus, agar Yesus pun tinggal di dalam kita. Kiranya melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk terus mengasihi Tuhan Yesus yang kita buktikan dalam ketaatan kita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Apapun keadaannya, siapapun kita saat ini, seberat apapun gumul juang kita, kita yakin Ia mengasihi kita, dan mari kita tetap mengasihi Dia dengan segenap hati dan hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas firman yang telah bersama-sama kita dengar, dan kita menaikkan rangkaian doa dan syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah dalam Yesus Kristus, puji syukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau telah mengasihi kami, demikian kami diajak untuk terus mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas setiap karya Tuhan sebagai bukti nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak hanya berkata tentang kasih-Mu, tetapi kami menyatakannya melewati karya dan perbuatan kami, sebagai bukti nyata bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami ingin menaikkan rangkaian doa dan permohonan kami dalam rangkaian syafaat ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat segenap keberadaan hidup dan kehidupan kami, terlebih dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ketika kami tetap berada di rumah, ketika kami tetap bersekutu bersama dengan keluarga kami, terus Tuhan ajarkan kami, murnikan motivasi kami untuk datang kepada Tuhan hanya untuk sungguh-sungguh memuji dan memuliakan akan nama-Mu, bukan karena hal-hal yang lainnya. Tapi sungguh-sungguh peristiwa seperti ini untuk memurnikan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan melewati peristiwa seperti ini pun kami dapat menyadari kebaikan kemurahan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Meskipun kami menyadari Tuhan, kami sungguh terbatas, kami sungguh lemah, kami sungguh-sungguh tidak mampu untuk menghadapi segala keberadaan ini sendiri. Tapi kami tetap yakin, kami tetap percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengasihi, memberkati kami, memperlengkapi kami dengan segala kebaikan, dengan segala kemurahan-Mu. Demikian Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepada-Mu. Bapa dalam Yesus Kristus, diberkati Tuhan para pemimpin kami, agar mereka dimampukan melakukan segenap tugas dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab yang tentu berat dalam hal-hal seperti ini Tuhan. Akan tetapi kami percaya dalam hikmat-Mu, dalam kekuatan, dalam pertolongan Tuhan, mereka senantiasa dimampukan
untuk melakukan bagian-bagian mereka dengan baik, melewati setiap program, melewati setiap keputusan kebijakan yang diambil. Mereka pun boleh senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Tuhan senantiasa beserta atas segenap keberadaan mereka. Demikian doa kami Tuhan secara khusus bagi mereka pada saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit yang dialami. Secara khusus mereka yang dinyatakan sebagai pasien positif COVID-19. Kami yakin, kami percaya tidak ada satupun yang terjadi di luar dari kehendak dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa dari tempat ini. Kami memohon cinta kasih Tuhan dipercayakan, kekuatan, penyertaan dan pertolongan Tuhan diberikan bagi mereka, sehingga melewati perawatan, pengobatan mereka dapat dipulihkan, disembuhkan seperti sedia kala. Keluarga boleh dipakai untuk terus menyemangati, untuk terus memberikan kekuatan, untuk terus mendoakan mereka. Demikian juga untuk mereka yang PDP dan ODP. Tuhan senantiasa memberkati keberadaan hidup dan kehidupannya. Tuhan senantiasa memberikan semangat, kekuatan, penguatan dalam hati dan kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Setiap kami sebagai anak-anak Tuhan, kami pun dipakai, diberkati untuk terus berhikmat dalam menjalani kehidupan kami, untuk terus mengikuti setiap anjuran-anjuran yang diberikan bagi kami. Demikian juga doa kami bagi tim medis dan setiap unsur yang terlibat dalam garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon mereka dikuasai, diberkati, dimampukan untuk melakukan tugas tanggung jawabnya. Mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan untuk menghadapi hal-hal yang tidak mudah ini, agar mereka dimampukan untuk terus melakukan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik. Sungguh Tuhan, kami rindu keadaan kehidupan kami, keadaan bangsa kami, keadaan bumi kami ini boleh dipulihkan seperti sedia kala. Kami rindu Tuhan akan kehidupan kami yang kembali normal seperti biasanya. Kami rindu untuk beraktivitas, kami rindu untuk bersekutu dalam persekutuan yang besar seperti biasanya. Kami yakin di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan berkehendak untuk mengakhiri segala bentuk pandemi ini Tuhan, Engkau pasti lakukan, Engkau pasti nyatakan bagi kami dalam caramu dan dalam waktu Tuhan sendiri. Demikian Tuhan untuk keberadaan gerejamu. Diberkatilah gereja di berbagai tempat. Diberkatilah para pendeta, vikaris, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pemberita, penginjil, agar terus dipakai olehmu untuk melayani Tuhan dan sesama, melewati berbagai metode yang pada saat ini kami pergunakan. Meskipun kami tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan jemaat, tetapi melewati berbagai media yang ada, kami tetap boleh melakukan pelayanan kami. Siapapun Tuhan kami yang terlibat dalam pelayanan ini, tolong berikan kami kekuatan, tolong berikan kami kesehatan. Tolong Tuhan Engkau percayakan kami hati yang penuh dengan sukacita, semangat untuk melayani di dalam Tuhan. Tuhan memberkati hidup dan kehidupan kami, agar keberadaan kehidupan kami senantiasa hanya ada dalam pengasihan dan penyertaan Tuhan sendiri. Suara Tuhan boleh semakin diperdengarkan melewati berbagai media, berbagai cara. Semakin banyak orang yang mendengar, semakin banyak orang yang menjadi percaya dan menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Demikian Bapa di surga, kami pun berdoa bagi seluruh keberadaan hidup dan kehidupan sidang jemaat Tuhan. Percayakan tubuh yang sehat dan kuat. Berikanlah mereka berkat-berkat-Mu melewati usaha pekerjaan, sawah, ladang, perkebunan, ternak, dan setiap sumber mata pencaharian mereka. Biarlah mendatangkan berkat, sukacita, damai, sejahtera, dan kelimpahan yang berasal dari Tuhan, sehingga dengan usaha dan pekerjaan yang membuahkan hasil, mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup. Mereka pun boleh meraih segenap harapan, rencana, dan cita-cita mereka. Doa kami bagi orang tua terkasih kami yang telah berusia lanjut, kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan percayakan. Demikian pula Tuhan sidang jemaat Tuhan.
yang pada saat ini sedang dalam berbagai keadaan, kelemahan karena sakit, penyakit, karena duka cita yang dialami. Tuhan senantiasa boleh pulihkan setiap keadaannya. Anak-anak terkasih kami dalam masa-masa tumbuh kembang, masa-masa pendidikannya, Tuhan memberkati agar mereka boleh diberikan kepintaran, kecerdasan, hikmat, pertolongan yang berasal dari Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dalam pengasihan, dalam pertolongan Tuhan. Mereka boleh dipercayakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Doa kami pula Tuhan bagi janda duda yatim piatu, anak-anak terlantar, agar mereka senantiasa dikasih, diberkati, dijamah oleh Tuhan. Tuhan pakai kami dan setiap orang yang ada di sekitar untuk menyatakan cinta kasih penyertaan-Mu atas segenap keberadaan kehidupan. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa dalam Yesus Kristus, kami pun berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan di sepanjang minggu ini. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati setiap pertambahan usia yang ada, agar mereka boleh senantiasa semakin kuat di dalam iman dan pengharapannya. Mereka boleh semakin diberkati, semakin bersuka cita, dan semakin merasakan damai sejahtera yang datangnya dari Allah. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang, kami bawa Tuhan segenap gumul juang kehidupan kami. Kami yang tengah berjuang dalam berbagai keadaan kehidupan kami, dalam keadaan perekonomian keluarga kami Tuhan, dalam usaha dan pekerjaan, dengan pasangan hidup kami, dalam berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, dengan anak-anak terkasih kami, dengan orang tua, dengan sanak saudara dan keluarga kami. Kami mohon ada kekuatan, ada pertolongan yang berasal dari Tuhan, yang senantiasa dinyatakan atas segenap keberadaan hidup dan kehidupan kami. Inilah kami Bapa di surga, segenap rangkaian doa dan permohonan ini kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan, dan bersama kami ucapkan demikian dengan hati, dengan mulut kami bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, telah kerajaan-Mu, adalah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur sebagai wujud nyata dari ungkapan syukur dan ketaatan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Di dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang akan diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Hidup Baru nomor 134. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang keempat. Terima kasih ya Tuhanku. Hari baru
Mari kita bersama-sama kembali menyanyi memuji Tuhan. Dari nyanyikan Kidung Baru nomor 188, kita nyanyikan bait yang pertama sampai bait yang ketiga, Tiap Langkahku. Dengan kasih-Nya
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Hendaklah masing-masing kita berkata-kata demikian dengan hati dan mulut kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. La